Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Inspirasi Ramadan dan saya tengah berdiskusi dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik. Pak Taufan, terima kasih masih bersama kami. Pak Taufan, agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, dari perspektif HAM Indonesia, Pak, bagaimana penjelasan Bapak terkait dengan mengejawantahkan atau menerjemahkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari perspektif Islam itu sendiri, Pak Taufan? Ya, sebetulnya Indonesia ini negara yang luar biasa, ya, unik. Ya. Ketika negara kita disusun, diupayakan kemudian menjadi suatu negara merdeka oleh para pendiri bangsa ini, ya, mereka sebetulnya sudah memadukan antara pemikiran-pemikiran besar di Barat, yang kita sebut sebagai negara republik demokrasi itu, dengan pemikiran-pemikiran Islam. Jadi pada waktu itu kalangan nasionalis, kalangan sosialis maupun kalangan Islam sudah satu padu, kemudian melahirkan sebuah gagasan mengenai negara Republik Indonesia, yang kemudian kalau di negara-negara Islam yang lain, Timur Tengah misalnya, terjadi kontradiksi antara Western value, ya, nilai-nilai Barat di mana ada demokrasi dan hak asasi manusia, dengan Islam. Di Indonesia justru itu bisa disatukan. Jadi itu satu kekayaan khasanah pemikiran dari para pendiri bangsa yang saya kira Indonesia harus bangga dengan itu. Nah, karena itu ketika kita bicara asasi manusia, ini sebetulnya bukan sesuatu yang kita implan, kita datangkan dari luar negeri. Nilai-nilai lokal kita, nilai-nilai agama Islam misalnya, juga agama-agama yang lain, saya yakin juga begitu, termasuk nilai-nilai sosial budaya kita, masyarakat lokal kita, itu juga sebetulnya punya kesamaan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Jadi bangsa Indonesia ini ketika bicara asasi manusia sebetulnya tidak perlu merasa menjadi murid gitu. Dia harus bisa menjadi guru sekalian karena kita punya nilai-nilai yang sudah itu sangat kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi dan asasi manusia. Di situ kebanggaannya gitu. Betul, Pak Taufan, terkait dengan yang Anda sampaikan bahwa bangsa kita ini kan sangat beragam, justru itulah kekayaan keragaman yang kita miliki. Apakah agama sendiri, khususnya Islam, mampu menjebatani atau menjadi telangkai terhadap berbagai perbedaan atau keragaman tadi terkait dengan implementasi penghormatan hak asasi manusia, Pak? Ya, kalau tadi saya katakan, kalau nilai-nilai keislaman yang progresif dan inklusif yang dulu diajarkan oleh para pendiri bangsa kita, dari mulai tokoh seperti Ahmad Dahlan, orang tokoh seperti Hasyim Asy'ari, Bung Karno juga sebagai kader Muhammadiyah, ya, Bung Hatta dan lain-lain. Bahkan seorang Tan Malaka sekalipun, meskipun dia dikenal sebagai tokoh kiri, dia memiliki basis pemahaman Al-Quran yang sangat luar biasa. Jadi orang-orang ini bisa memadukan antara Islam, budaya lokal, dan nilai-nilai Barat yang kita kenal sebagai hasil dari Renaissance itu, ya, demokrasi dan hak asasi manusia misalnya. Jadi demokrasi dan hak asasi manusia berbeda dengan negara-negara Islam di Timur Tengah. Bagi orang Indonesia itu adalah nilai kita sendiri. Jadi bukan nilai yang kita pinjam, kita adopsi dari luar sana. Gitu. Ini yang harus kita bangga ya, Pak Taufan, ya, bahwa ini merupakan originalnya bangsa Indonesia. Pak Taufan, saya ingin sedikit mengetahui hal-hal yang menyangkut relasi pribadi Anda dengan keluarga atau mungkin lingkungan sekitar dalam rangka bulan suci Ramadan ini. Apa sebenarnya Anda bisa bagi nilai-nilai khusus bagi Anda dan keluarga terkait memaknai bulan suci Ramadan, Pak? Ya, kalau hari biasa normal itu, ya, saya sejak anak saya masih kecil-kecil biasanya kalau menjelang buka puasa, setelah kita sholat asar, zikir, kemudian biasanya saya akan bawa mereka ke tempat-tempat. Kalau di Medan itu ada tempat-tempat yang bagus untuk kita bisa merefleksikan. Tempat favorit Pak Taufan yang mana nih? Iya, salah satunya adalah masjid tua. Di sini juga waktu saya tinggal di Jakarta, saya bawa biasanya mereka ke masjid-masjid yang itu punya nilai historis gitu, sehingga anak-anak saya juga bisa memahami bahwa inilah kekayaan khasanah Islam di tanah air kita. Itu ada yang cirinya misalnya mencerminkan kultur Jawa, kultur Melayu kalau di Sumatera Utara misalnya banyak seperti itu, tapi di tempat lain ada nilai-nilai kebudayaan yang lain. Jadi Islam dengan budaya, dengan nilai-nilai yang tadi saya katakan, nilai-nilai modernitas Barat itu sebenarnya sudah bersatu, ya, menjadi satu kekhasan Islam Indonesia. Islam Indonesia ini progresif dan inklusif.
Tapi memang belakangan ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengembangkan nilai-nilai yang lebih eksklusif, lebih pragmatis, bisa lebih bahkan kadang-kadang kehilangan khasanah kasih sayang kepada sesama itu ya. Tidak saja kepada sesama umat Islam, tapi juga kepada umat-umat lain, karena kita ini ditakdirkan memang berbeda-beda, tapi kita memiliki satu jati diri di mana kita hidup bersama di bumi yang sama. Kalau kita sekarang Indonesia ada banyak agama, tapi kita ditakdirkan menjadi satu bangsa Indonesia. Nggak ada pilihan kita, kecuali kita harus berdamai, saling berbagi, meskipun kita mungkin beda agama. Bahkan di dalam Islam sendiri ada beda mazhab. Satu mazhab Syafi'i misalnya, ada mazhab yang lain. Di Indonesia banyak sekali mazhab-mazhab atau bahkan sub-mazhab juga berkembang. Ya, Pak Taufan, saya jadi penasaran nih, takjil favorit Pak Taufan apa nih Pak? Jauh dari kampung halaman, ada di ibu kota misalnya, apakah masih terpenuhi takjil tersebut didapatkan? Ya, karena saya mengikuti sunnah itu yang paling utama ketika berbuka puasa adalah kurma dengan ada teh panas. Jadi setelah itu ada tambah-tambahan lain, misalnya yang saya dan anak-anak saya juga senang itu sebetulnya makanan khas kita, tahu isi. Itu sudah sejak dulu itu. Baik. Saya selalu mulai dengan memakan kurma. Ya, baik. Pak Taufan, saya ingin mengakhiri diskusi kita hari ini dengan ingin meminta semacam catatan dari Anda, apa yang bisa Anda sampaikan dalam momentum Ramadan ini, agar kita bangsa Indonesia bukan saja pada pegiat hak asasi manusia, tapi kita seluruhnya bisa lebih menghormati hak asasi manusia, tentunya dalam koridor dan perspektif kita sebagai umat Islam, Pak Taufan. Ya, pertama karena ini suasana Ramadan dalam suasana situasi krisis ya karena COVID ya. Saya kira ini kesempatan buat kita untuk betul-betul menghayati bahwa siapapun kita, berbeda pun kita dari segi agama, kepentingan politik, golongan dan macam-macam, pada akhirnya kita menghadapi musuh yang sama, yaitu corona. Dan kita tidak mungkin bisa keluar dari ancaman itu kecuali kalau kita memang bersatu padu. Jadi ini sebetulnya kesempatan bagi kita, tidak saja bagi umat Islam, tapi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu padu mengatasi masalah bersama itu. Tidak ada yang akan lebih diuntungkan di dalam menyelesaikan ini kecuali seluruh bangsa Indonesia kalau kita bisa bekerja sama. Baik Pak Taufan, terima kasih sudah bersama kami dalam Inspirasi Ramadan. Salam hormat untuk seluruh anggota keluarga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.